Mari kita berdoa. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai nats perenungan kita pada hari ini, di Minggu hari ini di tanggal 19 April 2020, sesuai dengan perikopen Gereja UNKP dan juga PGI, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-42, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur pasalnya yang ke-42, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih di hadirat-Mu pada pagi hari yang indah ini. Engkau masih memberikan kami hidup dan kesempatan untuk dapat mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mau merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tenangkan hati kami, dan Roh Kudus-Mu ada bagi kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar menjadi berkat bagi kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan bagi kehidupan kita masing-masing, dan atas anugerahnya yang begitu besar bagi kita sebagai jemaat dan juga para hamba-hamba Tuhan, di mana pertolongan Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Di minggu ketiga bulan April ini, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk melangkah bagi hidup kita, dan kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan untuk melakukan bagaimanapun aktivitas tugas dan tanggung jawab kita. Dan pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bersekutu, berdoa, dan memuji Tuhan, walaupun dalam situasi masih ibadah di rumah masing-masing. Tapi saya percaya bahwa perkenanan Tuhan tidak mengurangi, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saat ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, jika sampai di bulan April ini, kalau hanya kita sendiri, mungkin kita tidak bisa menjalani hidup dengan situasi dan kondisi yang serba sekarang ini dalam tekanan. Tapi puji Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, dan kita bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan masih memberikan kita kekuatan hingga sampai saat ini kita ada di hadapan Tuhan sebagaimana kita ada. Bersyukur juga sampai saat ini kita sudah sampai pada minggu quasi-monogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Artinya kita adalah orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang dulunya dalam kegelapan, di dalam terangnya yang ajaib. Dan mungkin dulu kita orang-orang yang tidak mengenal Yesus, kita hari ini adalah orang-orang yang diselamatkan dan mengenal Yesus sebagai juru selamat kita.
pada nats hari ini atau dalam Alkitab kita yang telah kita baca, nats Alkitab yang telah kita baca hari ini adalah pemazmur. Pemazmur memberikan kita satu pembelajaran yang sangat indah dan juga mengingatkan kita sebagai orang Kristen di mana saat ini kita di dalam sama-sama dalam situasi tekanan yang begitu berat. Di mana kalau kita membaca di dalam pasalnya yang ke-42 ini ayat 1 sampai 6 ini adalah mengisahkan bagaimana pemazmur mengalami yang disebut dengan tekanan-tekanan hidup, dan bagaimana pemazmur mengalami satu pergumulan yang sangat berat dalam kehidupannya, sehingga di dalam mazmur ini mengisahkan bagaimana kehidupan seorang pemazmur ini yang dia ceritakan adalah dia tertekan. Makanya dia di dalam ayatnya yang ke-6 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Artinya segala sesuatu yang dia alami saat itu adalah membawa tekanan-tekanan atau pergumulan berat dalam kehidupannya, sehingga dia menyaksikan di sini bahwa dia menceritakan kepada kita saat ini bahwa tiada hal yang lebih indah, tiada tempat berpaling selain kepada Tuhan itu sendiri. Makanya di dalam nats ini pemazmur mengingatkan kita sebagai tema perenungan, yaitu jiwaku haus kepada Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Pemazmur saat ini di dalam ayatnya ini atau dalam Mazmur 42 ini merindukan sosok yang bisa memberikan dia kelegaan, memberikan dia pengharapan, memberikan dia kekuatan baru dalam situasi yang mencekam kehidupannya, sehingga akan membawa kekuatan baru dalam hidupnya dan akan membawakan sukacita terbesar dalam kehidupannya. Itu pula di dalam pemazmur ini mengingatkan kita juga sebagai orang percaya, sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita sama. Apalagi dalam sikon atau kondisi yang saat ini kita hadapi adalah kita sedang dalam tekanan yang begitu kuat, yang begitu berat menurut kita jalani, sama seperti pemazmur saat ini. Tekanan hidup dan kerinduannya kepada Allah, itu yang dia ceritakan kepada kita saat ini. Di dalam ayatnya 1 sampai 6 ini adalah mengharapkan, bukan hanya mengharapkan supaya masalahnya diberikan keringanan, bukan hanya juga mengharapkan bahwa masalahnya sedikit ditolong oleh Tuhan, tetapi pemazmur di sini mengajak kita semua dan menceritakan kepada kita semua bahwa tempat satu-satunya berpaling adalah kepada Tuhan itu sendiri, atau tempat dia bisa menceritakan segala keluh kesahnya adalah kepada Tuhan sendiri. Makanya dia mendapat berkat yang begitu luar biasa adalah bahwa hanya kepada Tuhan saja dia berserah. Makanya dia sampaikan di dalam ayatnya yang kedua tadi berkata, seperti rusa yang merindukan air sungai itu. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku, seperti nyanyian berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Mengapa? Seumpama rusa merindukan air. Siapa air juga dalam kehidupan orang Kristen adalah Tuhan sendiri. Juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita merindukan, pasti kita mengonsumsi, pasti kita membutuhkan yang disebut dengan air. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pemazmur juga dia mengumpamakan kehidupannya seperti rusa. Artinya bahwa dia sangat merindukan Tuhan. Dia sangat merindukan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Dia sangat merindukan Tuhan hadir bagi kehidupannya. Karena apa? Tekanan-tekanan yang dia rasakan saat itu bukan hanya tekanan yang begitu kecil, tetapi tekanan-tekanan yang begitu sangat besar. Makanya di dalam ayatnya selanjutnya berkata,
Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Di sini kita melihat, di sini kita menyadari bagaimana tekanan pemazmur yang dia rasakan waktu itu. Setiap hari, setiap pagi, siang, dan malam dia itu aja yang dia rasakan adalah air mata terus keluar. Dia terus, mungkin dia diejek orang sesamanya, mungkin dia dihina oleh sesamanya. Akhirnya dia berkeluh kesah di hadapan Tuhan bahwa makananku setiap hari adalah siang dan malam adalah air mata. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar untuk seorang pemazmur ini sama dengan kehidupan kita saat ini. Mungkin saat ini di dalam tekanan yang begitu sulit saat ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan aktivitas kita. Kita tidak bisa melakukan apa yang seperti kita lakukan sebelumnya. Mungkin air mata kita itulah bagian kita saat ini. Mungkin air mata kita terus mengalir dan keluar setiap hari dengan kondisi yang saat ini. Mungkin sekarang ini kita dalam tekanan yang begitu berat. Mungkin saat ini kita dalam tekanan yang begitu tidak ada jalan keluarnya. Kembali dalam firman Tuhan ini mengajak kita bahwa tiada tempat perlindungan, tiada tempat berpaling, dan tiada tempat kerinduan kita selain dari mana? Kepada Tuhan itu sendiri. Makanya di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya apa? Apapun tekanan yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar seperti rusa yang haus akan sungai. Mari kita terus juga haus akan Tuhan. Mari kita memelihara kehidupan kita untuk terus haus akan Tuhan. Artinya apa? Jadikan Tuhan sebagai sumber air dalam kehidupan kita. Seperti kita membutuhkan air dalam dunia ini, seperti itu juga kehidupan kita di hadapan Tuhan saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, dalam tekanan yang begitu sulit kita hadapi, di dalam tekanan yang begitu sulit kita berbuat apa-apa sekarang ini, kita minta tolong kepada sesama kita. Sesama kita juga pasti ingin ditolong. Kepada siapa kita harus berpaling? Kepada siapa kita harus minta tolong? Kepada siapa kita harus menceritakan setiap keluh kesah kita? Makanya tadi dalam tema firman Tuhan berkata apa? Jiwaku haus akan Allah. Mari kita kembali ke hadapan Tuhan. Mungkin kehidupan kita selama ini ada yang tidak sesuai di hadapan Tuhan. Mungkin juga kita sama dengan pemazmur saat ini. Siapa sih yang tidak pernah diejek? Siapa sih yang tidak pernah ada dalam tekanan? Mustahil orang kalau tidak ada dalam tekanan. Mustahil orang kalau tidak pernah mengalami yang disebut dengan pergumulan hidup. Tapi satu-satunya tempat ternyaman dalam kehidupan adalah kembali ke hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apalagi di dalam kondisi sekarang ini, kita sedang berjuang apa? Berjuang untuk dapat diberikan kesehatan. Berjuang untuk apa? Kepada keluarga kita. Kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita. Untuk itu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya percaya kita dapat melewati semua ini. Badai pasti berlalu. Mari kita terus berdoa. Mari kita terus bersabar untuk menanti setiap rahmat Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Kita percaya bahwa tempat perlindungan di hadapan Tuhan adalah akan ada bagi kehidupan kita. Melalui perenungan kita pada pagi hari yang indah ini, mengajak kita sebagai orang-orang percaya. Pemazmur mengajak kita semua. Pemazmur mengingatkan kita semua sebagai orang Kristen bahwa mari kita kembali ke hadapan Tuhan.
tempat berpaling satu-satunya adalah Tuhan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Jika manusia tidak bisa memberikan pertolongan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan indah pada waktunya. Kalau manusia tidak bisa memberikan kita jalan keluar, mari kembali ke hadapan Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan seperti firman-Nya tadi, bahwa siapa yang berbeban berat akan diberikan kelegaan kepada kita. Sehingga nantinya hidup kita semakin hari semakin rindu akan Tuhan. Hidup kita semakin hari akan semakin dekat dengan Tuhan. Melalui COVID-19 ini yang masih terus kita hadapi, mari kita kembali melihat kehidupan kita masing-masing. Marilah kita melihat melalui yang terjadi ini, bagaimana kehidupan saya sebagai orang Kristen, bagaimana kehidupan saya sebagai orang yang takut akan Tuhan. Apakah saya layak disebut sebagai anak yang takut akan Tuhan? Apakah saya disebut sebagai orang Kristen yang sejati? Kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat hati kita, mari kita melihat kehidupan kita masing-masing. Sama seperti pemazmur ini mengingatkan kita, supaya kita tetap haus akan Tuhan. Karena ketika kita bisa dekat dengan Tuhan, ketika kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka disitulah kita bisa berpaling di hadapan. Itulah tempat satu-satunya yang aman bagi kehidupan kita. Itulah tempat satu-satunya di mana kita bisa menceritakan setiap keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini, pemazmur mengingatkan kita saat ini, supaya kita seperti rusa haus akan air. Begitu pula juga dengan jiwa kita saat ini. Mari kita haus terus akan Tuhan. Artinya apa? Mari kita terus dekat di hadapan Tuhan. Mari terus kita melihat kehidupan kita, supaya kita tetap ada dalam lawatan Tuhan. Saat ini juga, mari terus kita berdoa. Jangan jemu-jemu untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Ibadah di rumah masing-masing tidak beda dengan ibadah di gereja. Saat ini, mari kita ibadah masing-masing di rumah kita masing-masing. Mari kita terus rindu sungai Tuhan. Mari kita terus rindu air kehidupan yang daripada Tuhan. Mari kita terus rindu untuk apa? Dekat dengan Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan satu-satunya tempat untuk damai. Hanya kepada Tuhan satu-satunya tempat untuk apa? Menceritakan segala keluh kesah kita. Hanya kepada Tuhan tempat kita bisa menceritakan apa yang kita saat ini rasakan. Dunia tidak akan memberikan kita jalan keluar. Dunia tidak bisa memberikan kita apa yang kita mau. Tetapi ketika kita menceritakannya di hadapan Tuhan, maka seperti pemazmur berkata tadi, siang dan malam makananku adalah air mata. Tetapi saat ini juga, mungkin kita siang dan malam sedang dalam tekanan. Siang dan malam air mata terus bercucuran dalam kehidupan kita. Tiada tempat yang indah untuk berpaling selain tempat indah adalah kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kita semua. Dapat memberikan kita kekuatan yang baru. Dapat memberikan kita berkat dalam hidup kita. Semoga di sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita bisa terus merindukan Tuhan, terus dekat dengan Tuhan, dan terus memelihara, menjaga jarak antara kita dengan Tuhan. Menjaga jarak dalam arti apa? Kita terus menjaga supaya jarak kita di hadapan Tuhan tidak akan terputus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Mari kita merindukan aliran air di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita mengajak semua saudara-saudara kita. Mari kita mengajak keluarga kita untuk memuji Tuhan, berdoa. Dan juga mari kita terus berdoa untuk bisa diberikan kesehatan oleh Tuhan. Untuk terus bisa diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan terlebih-lebih yang sedang kita rasakan saat ini. Mungkin pekerjaan kita, mungkin kondisi kita saat ini, mungkin kebutuhan kita saat ini. Kita berdoa di hadapan Tuhan bahwa tiada
yang mustahil bagi Tuhan pasti akan menolong, memberkati kita. Kita juga harus terus melakukan himbauan. Himbauan yang diberikan bagi kita mungkin secara manusia kita tidak bisa menerimanya, tetapi himbauan yang diberikan kepada kita supaya kita dapat juga diberi kesehatan. Juga saya berdoa untuk seluruh Bapak Ibu. Semoga Tuhan terus memberkati kita. Semoga terus Tuhan menguatkan kita dalam situasi tekanan yang saat ini kita hadapi. Saya percaya seluruh jemaat ONKP Persiapan Bandung Timur adalah jemaat-jemaat yang kuat menghadapi tekanan hidup. Jemaat yang kuat tetap dekat dengan Tuhan. Jemaat yang kuat untuk tetap rindu akan Tuhan. Sehingga selesai nantinya COVID-19 ini, kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tetap dalam lawatan Tuhan yang sempurna itu. Dan juga saat ini saya percaya Tuhan akan terus memberkati kita. Tuhan akan terus memberikan kita kesehatan. Dan Tuhan terus akan memberikan kita apa yang kita butuhkan. Kembali tadi dalam firman Tuhan berkata, tiada tempat yang indah selain di hadapan Tuhan. Tiada tempat kita berlindung selain di hadapan Tuhan. Dan tiada tempat berpaling selain di hadapan Tuhan. Sekalipun beban berat dalam kehidupan kita, sekalipun air mata yang sekarang ini kita makan, mungkin sekarang ini kita dalam kondisi yang tidak lagi kuat, percaya dan yakin ketika kita haus akan Tuhan, ketika kita bisa melaksanakan dan selalu menceritakan setiap hal apapun di hadapan Tuhan, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Selamat melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya ibadah di rumah masing-masing perkenanan Tuhan dan penyertaannya sempurna atas kehidupan kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita dapat memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami menyampaikan pada saat ini atas nama majelis dan seluruh jemaat ONKP Persiapan Bandung Timur, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk ONKP, untuk gereja ONKP yang ke-68. Kiranya di umur yang baru ini wadah gereja ONKP menjadi saluran berkat di tengah-tengah jemaat. Dan juga hamba-hamba Tuhan semakin diberkati Tuhan untuk melayani. Dan juga jemaat Tuhan terus juga diberkati dalam menjalankan kehidupannya. Dan juga kami berdoa semoga pimpinan baik MS dan juga BPH Gereja ONKP dipakai Tuhan luar biasa untuk memimpin, mengerahkan baik sebagai hamba-hamba Tuhan dan juga dapat memimpin, mengerahkan seluruh jemaat ONKP dimanapun berada. Selamat ulang tahun. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong, memberkati kita, dan kita percaya bahwa lawatan Tuhan selalu ada bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.